Halo semua, balik lagi bareng gue di Trend Hidup, tempat kita ngobrolin realitas soal cinta, rumah tangga, dan hal-hal yang gak semua orang berani bahas, tapi lo pasti pernah mikir. Topik hari ini berat, tapi nyata. Banyak banget yang ngalamin tapi bingung harus cerita ke siapa. Judulnya, Kisah Cinta Terlarang dengan Saudara Tiri. Bagaimana menghadapinya? Oke, cerita kayak gini sering kita lihat di sinetron, drama Korea, atau film. Tapi jangan salah, di dunia nyata juga banyak yang ngalamin. Dua orang tinggal serumah karena orang tua mereka nikah lagi. Dulu nggak kenal, tiba-tiba jadi saudara tiri. Awalnya canggung, lama-lama deket. Terus, tumbuh rasa yang nggak bisa dijelasin. Tapi masalahnya, lo dan dia sekarang dianggap saudara. Pertanyaannya, kalau lo bener-bener jatuh cinta sama saudara tiri lo, itu salah nggak sih? Dan harus ngapain? Yuk kita bahas beberapa poin pentingnya. Bukan sedarah, tapi tetap sensitif. Secara biologis, lo dan dia emang nggak sedarah. Tapi status sebagai keluarga tetap bikin situasi jadi sensitif. Karena orang tua lo udah nyatu, dan masyarakat bakal ngeliat itu sebagai hal yang tabu. Lingkungan sosial bakal menilai, hubungan kayak gini sering banget dapet judgement. Lo bisa dibilang aneh, nggak tahu diri, bahkan dibilang nggak punya rasa hormat ke keluarga. Jadi lo harus siap sama omongan orang. Keluarga bisa retak. Kalau orang tua tahu, bisa jadi kecewa, marah, atau bahkan pisah karena konflik ini. Hubungan keluarga yang awalnya damai bisa rusak total. Jadi lo harus mikir panjang, bukan cuma soal cinta, tapi juga soal dampak ke banyak orang. Lo harus tanya ini ke diri lo, perasaan ini beneran cinta? Atau cuma efek sering bareng? Kadang kita bingung antara nyaman dan cinta. Apalagi kalau tinggal serumah, ngobrol tiap hari. Tapi belum tentu itu cinta yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Kalau mau serius, harus siap dialog berat. Kalau lo yakin banget sama perasaan lo dan dia juga ngerasain hal yang sama, maka lo harus siap duduk bareng dan ngobrol sama orang tua. Jujur, karena cuma dengan kejujuran, lo bisa tahu batas dan keputusan yang harus lo ambil. Cinta itu emang gak bisa diprediksi. Tapi nggak semua cinta bisa lo perjuangin tanpa mikir efek jangka panjang. Kalau cinta lo bikin satu keluarga berantakan, lo harus pikirin ulang. Lo beneran mau jalanin ini? Atau lo harus belajar ngelepas demi kebaikan semua orang? Kadang, ngelepas itu bentuk cinta yang paling tulus. Karena lo lebih milih dia bahagia dan keluarga lo tetap utuh, daripada ego lo menang tapi semuanya hancur. Hangyu banget udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa like kalau lo relate, komen pengalaman lo, kalau berani cerita, dan share ke teman yang mungkin lagi di situasi rumit kayak gini. Subscribe juga karena kita bakal terus bahas realita yang gak semua orang berani ngomongin, tapi perlu lo tahu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, cinta itu butuh keberanian, tapi juga harus ada kesadaran.